Nah, misalkan di sini adalah ada suatu beam yang terbentuk dari 3 potong kayu yang dikaitkan dengan menggunakan paku. Nah, terus spacing di antara pakunya itu adalah 25 mm. Dan si beam ini dikenai beban gaya geser sebesar 500 Newton. Kemudian kita diminta untuk menentukan shearing force-nya pada setiap pakunya. Nah, pertama-tama kita cari Q-nya dengan Q adalah A kali Y. Luas A-nya yaitu 0,02 nih dikali 0,1. Terus Y-nya adalah jarak dari neutral axis-nya terhadap si pusat dari luas tersebut, yaitu 0,06 meter. Ditemukanlah hasilnya sekian. Kemudian dicari inersianya dengan rumus 1/12 BH pangkat 3 plus AD kuadrat. Ditemukanlah hasilnya sekian, dan Q kecil atau shear flow-nya tinggal masukin VQ per I, ditemukan sebesar 3.704 Newton per meter. Nah, untuk cari shearing force-nya tinggal shear flow tadi dikali sama spacing between nails-nya di 25 mm. Nah, jadilah hasilnya shearing force-nya adalah 92,6 Newton gitu. Kemudian selanjutnya determination of shearing stress in a beam. Nah, kita tuh bisa menentukan besar tegangan geser rata-rata pada bidang horizontal elemen, yaitu dengan cara membagi shearing force-nya tadi dengan luas bidangnya. Nah, kita ingat shearing force tadi rumusnya adalah yang bagian ini, dan luas bidangnya adalah T kali delta X. Jadi, kita bisa coret delta X-nya dan ditemukan rumus untuk average shearing stress atau tegangan geser rata-ratanya adalah sebesar VQ per I kali T. Nah, nilai Q itu maksimum di centroid suatu penampang, di mana Y1-nya adalah 0. Jadi, centroidnya atau neutral axis-nya kan di sini nih. Itu akan maksimum jika Y1 itu adalah 0. Berarti di sini maksimum, berarti di mana dia minimum? Dia akan minimum di ujung penampang. Nah, oleh karena itu, si average shearing stress-nya ini akan bernilai 0 di pangkal dan ujung suatu penampang, karena Q-nya juga bernilai 0 gitu. Selanjutnya, shearing stress in common types of beam. Jadi, yang namanya beam atau balok itu kan ada macam-macam ya bentuknya, nggak cuman yang kotak sederhana gini aja, tapi bisa juga IWF atau bentuk-bentuk lainnya gitu. Mungkin kalian bakal lebih ngerti lagi nanti setelah dapat info struktur baja. Jadi baja itu kan bentuknya macam-macam ya, ada yang kayak gini. Nah, ini tuh namanya adalah IWF, di mana ini adalah bagian flange atau sayap, dan ini adalah bagian web gitu, atau badan gitu. Nah, pertama-tama kita harus mengenal dulu untuk yang simple rectangular beam atau untuk yang kotak simple biasa kayak gini. Pertama-tama kita turunin dari tau XY, kan rumusnya sama tuh kayak tadi. Nah, di mana T-nya yang berlaku di sini adalah B nih. Oh, ya udah tinggal ganti aja B gitu. Terus kita cari Q besarnya A kali Y, di mana A-nya luasnya ini adalah si B dikali C min Y. C-nya segini, Y-nya segini, berarti make sense kan? Ininya adalah B, ininya C min Y. Udah ketemu A-nya. Terus Y bar-nya atau jarak dari neutral axis ke pusat dari luasan ini berapa? Y bar-nya kita bisa cari dengan dari rumus setengah kali C plus Y. Nah, selanjutnya dari situ kita bisa sederhanakan jadi bentuk ini. Lalu kita ingat bahwa rumus inersia adalah 1/12 BH pangkat 3. Nah, kita masukin hanya tadi berapa? Hanya adalah 2 kali C kan? Ya nggak? C-nya setengah H, berarti hanya 2 kali C gitu. Kita masukin hanya 2 kali C, berarti kita temukan persamaannya jadi 2/3 BC kali 3 gitu. Terus sekarang kita tinggal masukin Q-nya ke sini, tinggal masukin I-nya ke sini, kita temukan rumus untuk tau XY-nya adalah sebagai berikut. Untuk memperingkas, kita buat suatu variabel bernama A, di mana A itu adalah 2BC, menjadi rumusnya tau XY sama dengan 3/2
V per A dikali 1 min Y kuadrat per C kuadrat gitu. Nah, dari rumus ini kita juga bisa memperoleh nilai maksimumnya. Lokasi atau letak nilai maksimumnya itu akan diperoleh dengan parameter di mana Y-nya ini adalah 0, berarti pada sentroidnya gitu. Berarti besarnya berapa ketika Y-nya 0? Simply ini dihilangin aja, jadi tau max-nya adalah 3/2 VA. Lalu yang kedua, sesuai yang udah aku sebutin tadi, untuk American Standard S-beam dan juga White Flange W-beam, intinya beam yang bentuknya kayak gini itu perhitungannya bakal beda. Jadi dia tuh tegangan gesernya mostly itu akan sangat besar di bagian web nih. Ini kan bagian flange-nya. Itu cuma segini doang nih. Nah, di bagian webnya tiba-tiba gede segini nih. Nah, kurang lebih konsepnya akan sama sehingga diperoleh rumus akhirnya atau tau max-nya itu adalah sebesar V per luas dari webnya. Ya karena memang mostly yang berkontribusi memunculkan si tegangan gesernya itu adalah di bagian webnya aja gitu. Makanya yang dipakai adalah luas dari webnya aja. Nah, ini adalah contoh soalnya buat kedua jenis beam tadi biar lebih ngerti aja. Misalkan kita tahu bahwa tegangan geser izinnya itu adalah sebesar 0,25 kips per square inch. Nah, kita cek apakah desain ini tuh acceptable untuk menahan shearing stress. Nah, caranya kita cari tau max-nya yaitu 3/2 V per A, di mana A-nya adalah B kali H. Simple karena tadi dia adalah simple rectangular beam gitu. Di mana B-nya adalah 3,5 dan H-nya adalah 14,55. Nah, kemudian kita dapatkan hasil sekian nih. Wah, ternyata tau max-nya itu kurang dari tau allowable, berarti desain tersebut adalah aman gitu, acceptable. Nah, kemudian untuk yang jenis WF beam, kita tahu bahwa tegangan geser izinnya adalah 90 MPa. Kita cek apakah ini aman atau enggak gitu. Sesuai rumus yang berlaku untuk WF beam tadi, kita perlu ngitung dulu A webnya, yaitu D kali TW atau tebal web. Tebal web itu adalah sebesar sekian kali sekian, ditemukan A-nya sekian, lalu V max-nya kita bisa dapetinnya menggunakan cara statika sederhana ya. Jadi intinya ini tuh dikerjain pakai statika dulu, kita dapat diagram gaya gesernya, kita cari mana nih max-nya. Oh, 58 kN. Ya udah, tinggal kita hitung pakai rumus sederhana ini gitu. Kita temukan bahwa tau max-nya 28,5 MPa. Oh, ternyata kurang dari tegangan geser allowable nih. Berarti ini adalah hasilnya aman juga itu, acceptable. Selanjutnya adalah longitudinal shear on a beam element of arbitrary shape. Jadi intinya di bagian sebelumnya itu udah dijelasin tentang tegangan vertikal nih, suatu penampang balok. Nah, sekarang bakal dijelasin tentang tegangan horizontal, jadi suatu penampang balok. Nah, kita bayangkan suatu balok yang bentuknya prisma itu dikenai beban. Untuk menghitung gaya geser horizontalnya, kita bisa menganalisis salah satu potongannya aja. Sebenarnya ini tuh basically sangat sama proses penurunannya nih. Kalau kalian perhatikan ya, sangat sama banget. Kita tinjau sigma fx-nya sama dengan 0, terus pada akhirnya juga kita dapatkan rumus tegangan yang sama, yaitu shear flow-nya adalah Vq per I gitu. Jadi ini aku singkat aja karena prosesnya sangat sama. Intinya pada arbitrary shape itu untuk tegangan horizontalnya itu rumusnya juga sama gitu. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang shearing stress in thin walled members atau kepada member yang tipis gitu. Misalkan si beam IWF tadi kan penampangnya tuh tersusun dari member-member yang cenderung tipis gitu. Itu tuh perhitungannya bakal agak beda lagi gitu. Setelah kita tahu cara ngitung geser yang terjadi pada area horizontal maupun vertikal, berarti kita bisa ngitung nih geser yang terjadi pada keseluruhan penampangnya. Sebelumnya kita harus tahu dulu tegangan geser yang terjadi akibat gaya horizontalnya dari penampang.
yaitu sesuai rumus yang udah kita familiar di bagian-bagian sebelumnya tadi, kita tahu bahwa tau xz sama dengan tau zx itu adalah VQ per IT gitu. Dari persamaan itu, kita tahu bahwa persamaan yang berlaku untuk menghitung tegangan geser akibat geser horizontal itu sama seperti tegangan geser akibat vertikal, ya kan? Nah, selain itu, kita juga perlu tahu bahwa khusus untuk case pada thin walled members ini, pada bagian flange penampang, si tau xz-nya itu adalah 0, dan pada bagian web penampang, tau xz-nya adalah 0. Ini perlu diingat-ingat aja. Nah, untuk geser yang terjadi per unit panjang itu kita biasa sebut shear flow yang tadi udah kita tahu rumusnya. Di mana shear flow ini menggambarkan besarnya gaya geser yang terjadi pada suatu titik di penampang. Nah, bayangkan nih, kita punya suatu penampang kotak yang bakal dianalisis gesernya. Nah, ini udah dilengkapin sama si panah-panah yang menunjukkan arah perbesaran dari shear flow-nya. Pada titik A, nilai shear flow itu adalah 0. Jadi di sini shear flow-nya masih 0. Kemudian seiring berjalannya si panah-panah ini, shear flow-nya itu akan semakin bertambah, terus membesar hingga dia mencapai nilai maksimum pada titik C aksen, yaitu di neutral axis-nya. Kemudian nilainya itu akan terus berkurang hingga kembali menjadi 0 di titik E. Jadi ini 0, terus membesar, di sini adalah menjadi maksimum, lalu menurun, sampai jadi 0 di titik E, gitu. Jadi shear flow ini, yang ada pada suatu titik itu bisa dihitung dengan persamaan shear flow atau Q kecil, di mana luas yang digunakan buat menghitung Q-nya adalah luas dari titik awal hingga ke titik tinjauan. Jadi kan kita ingat ya, kalau Q tadi adalah VQ per IT, di mana Q-nya ini adalah A kali Y. Nah, kita ngitung A-nya itu pakai luas dari titik awal sampai titik tinjauan. Misalkan kita ninjau di sini nih, titik apa ya, misalkan titik X gitu ya. Nah, kita cukup tinjau si luasan sampai titik X aja nih, luasannya segini gitu. Nanti bakal lebih jelas lagi di contoh soal. Nah, selanjutnya dibahas juga shear flow pada penampang IWF atau yang ada web dan juga flange-nya. Untuk case ini, di titik A dan juga A aksen, nilai shear flow-nya itu adalah 0. Terus bertambah, sampai maksimumnya di titik C. Sama kan, di neutral axis. Kemudian nilainya akan terus berkurang dan kembali menjadi 0 di titik E dan juga E aksen. Yang perlu diperhatikan adalah besar shear flow di titik B, itu tuh bisa dicari dengan menjumlahkan shear flow di bagian kanan dan juga kiri pada salah satu flange penampang. Jadi kita tinjau nih suatu flange penampang, salah satu flange-nya. Kalau kita mau cari besarnya di titik B, berarti kita tinggal jumlahin si bagian kiri dan juga bagian kanannya gitu lah, simply. Nah, catatannya hal ini tuh cuma bisa berlaku pada penampang yang punya simetri ganda atau simetris pada sumbu vertikalnya. Kan ini simetris ya, jadi case ini tuh bisa berlaku kayak gitu. Nah, untuk memperjelas pemahamannya, kita coba contoh soalnya. Gaya geser vertikal sebesar 50 kips diaplikasikan pada balok baja W10x68. Nah, terus kita diminta buat nentuin horizontal shearing stress-nya pada titik A yang berlokasi 4,31 dari ujung baloknya. Nih, kita udah punya titik A yang jaraknya adalah 4,31 dari ujung. Nah, pertama-tama kita ngitung Q dulu berdasarkan luas area yang ditentukan saja. Kita ingat bahwa luasnya itu kita hitung dari titik awal dari sini sampai titik tinjauan titik A nih. Berarti luasnya ya udah kita hitung segini aja. Yaitu ini kan luas yaitu 4,31 dikali tebal flange-nya yaitu 0,77. Terus Y-nya atau jarak dari neutral axis ke pusat dari luasan ini adalah si 5,2 ini dikurangi setengah dari tebal flange-nya, yaitu ditemukan 4,815 gitu. Jadi Q besarnya sebesar sekian, dan dari situ kita bisa langsung hitung shearing stress-nya di titik A, langsung kita masukin ke rumus VQ per IT, ditemukan shearing stress-nya sebesar 2,63 KSI gitu.
Oke, selanjutnya adalah tentang plastic deformation. Kita bayangkan jika suatu batang cantilever itu menerima gaya lateral nih, sebesar P di free end-nya. Jadi ini adalah suatu batang cantilever dijepit, terus di sini kita kasih beban sebesar P di ujungnya, di ujung banget, maka pada ujung yang lainnya, nilai momen yang terjadi itu adalah sebesar P dikali L, di mana L-nya adalah panjang. Nah, jadi ketika si nilai PL ini lebih besar dari momen yield, kita ingat ya, kalau momen yield itu rumusnya I kali sigma Y per C, atau maksimum elastik momennya. Nah, kalau si PL ini lebih besar dari maksimum elastik momennya, berarti sebagian penampang pada balok tersebut mulai melewati leleh dan sudah plastis. Nah, leleh itu dimulai dari mana sih? Jadi dimulainya dari sini. Pada material elastoplastik, setengah tebal dari elastic core-nya itu bisa diperoleh dari persamaan ini. Nah, kalau kita tinjau suatu titik, sejarak X dari ujung atau free end-nya, kita tuh bisa ngitung setengah tebal elastic core-nya itu adalah P kali X sama dengan 3/2 dari max elastic moment atau MY dikali 1 min sepertiga YY kuadrat per C kuadrat, gitu. Nah, section ini akan menjadi fully plastis ketika Y-nya itu 0. Nah, nih, atau ketika jadi gini, persamaan ini kan persamaan kuadrat nih, kita bisa lihat grafik ini nih, karena membentuk suatu grafik kan, dari persamaan kuadrat ini. Nah, ketika Y-nya 0, berarti di sini persamaannya, Y-nya kan 0 nih di sini. Nah, sehingga kalau Y-nya 0 berarti ininya hilang, jadinya PL sama dengan 3/2 dari MY. Nah, disinilah momen plastisnya itu. Jadi MP-nya sama dengan 3/2 kali MY. Gitu. Maka beban maksimum yang bisa diterima oleh balok itu adalah sesuai momen plastisnya tadi dibagi sama panjang dari balok cantilevernya. Nah, pembahasan di atas itu cuma membahas tentang tegangan normalnya, bukan tegangan gesernya. Sekarang kita pengen tahu kalau tegangan gesernya gimana. Jika kita lihat pada zona plastisnya, kita bisa simpulin bahwa tegangan gesernya itu bernilai 0, sehingga yang menahan geser itu cuma zona elastisnya. Jadi, yang bagian abu-abu ini adalah zona plastis, dan yang ini adalah zona elastis. Jadi ketika si balok cantilever tadi itu udah plastis semuanya atau fully plastik dan yang berlaku adalah MP, berarti yang menahan geser tuh tinggal zona elastisnya doang nih, yang biru-biru doang nih. Nah, melalui penurunan persamaan kita peroleh tegangan geser yang terjadi pada bagian elastis itu adalah sekian. Nah, berarti si nilai tegangan maksimumnya itu akan terjadi ketika I-nya itu adalah 0, yaitu sama di pusatnya. Pusat neutral aksisnya gitu, yaitu tau max-nya atau tegangan geser maksimumnya adalah sebesar 3/2 kali P per A aksen gitu. Oke, selanjutnya adalah bagian terakhir, yaitu unsymmetric loading of thin walled members. Jadi tadi kita udah ngebahas suatu member dari suatu beam dari member-member yang tipis. Contohnya adalah IWF tadi. Nah, sekarang kita ngebahasnya untuk yang tidak simetris nih. Tadi kan IWF kayak gini ya. Itu tuh masih simetris kan secara vertikal. Nah, kalau ini secara vertikal kan nggak simetris kan. Nah, berarti kita memerlukan treatment yang lain gitu. Nah, pada penampang yang nggak simetris di sumbu vertikalnya, ketika dikasih beban lateral itu, maka penampang tersebut juga akan mengalami torsi. Kita ingat ya kalau torsi itu adalah puntir dari bab sebelumnya. Berarti ilustrasinya adalah kayak gini nih teman-teman. Ketika kita kasih gaya P, dia tuh bisa kayak muter gitu. Jadi ini tuh nggak lagi lurus gini, tapi jadi miring gini gitu. Karena dia ada muter torsi gitu. Nah, oleh karena itu, walaupun penampang ini dikasih beban lateral vertikal, penampangnya harus nggak muter, biar persamaan yang tadi bisa berlaku. Jadi, persamaan yang berlaku buat yang IWF tadi, atau yang simetris secara sumbu vertikal tadi, kalau mau dipakai di case ini,
syaratnya penampang ini harus nggak muter gitu. Kalau pemberian beban pada penampang ini masih membuat si penampangnya tadi mengalami torsi, berarti persamaannya nggak bisa berlaku gitu. Nah, terus gimana sih cara membuat atau memastikan si penampang itu tidak berputar? Kita bayangkan suatu penampang C yang mengalami beban vertikal. Maka dapat dihitung shear flow pada bagian flange dan juga bagian webnya adalah sebagai berikut nih. Dari sini 0 membesar, maksimum di sini, terus mengecil jadi 0 lagi di sini. Nah, jika kita asumsikan bahwa F adalah shear flow pada bagian flange, ini adalah shear flow bagian flange, ini lalu V adalah shear flow bagian web. Nah, untuk menghitung kedua nilai tersebut, hanya perlu integral dari nilai Q. Agar penampang nggak muter, berarti momen yang diakibatkan oleh V harus sama dong, seperti momen yang diakibatkan oleh F. Nah, gimana sih cara memenuhi syarat tersebut? Nah, akan dilihat kasus di mana titik pusat momennya itu adalah B. Nih, kita coba lihat kalau titik pusat momen itu ada di sini ya. Nah, maka si sayap DE ini akan menghasilkan momen dengan besar F dikali H, ya, di mana, ini adalah F, lalu jaraknya adalah H menuju si titik B tadi. Nah, lalu perlu dibalas oleh momen akibat V agar si penampang ini nggak muter. Nah, tapi kan V ini sendiri bekerja di bekerjanya tuh di sumbu yang sama gitu, kayak titik B gitu. Nah, kalau gitu kan berarti jadinya momen akibat V-nya 0 kan. Nah, terus gimana biar si V itu memunculkan momen yang bisa membalas si FH tadi? Caranya adalah kita menggeser si V ke kiri sejauh E untuk menimbulkan momen yang bisa membuat penampang tidak berputar. Nah, cara menggesernya tuh gimana? Biasanya itu pada penerapannya kayak ilustrasi ini, teman-teman. Jadi kayak ditambah suatu penampang lain, di mana itu tuh dia tuh lebih lebar daripada penampang si beam-nya. Jadi kita bisa kasih P-nya itu agak geseran dari ujung atau titik B-nya tadi, ya kan? Ini ada suatu jarak atau eksentrisitas sebesar E gitu, di mana E-nya itu adalah FH per V. Karena kan tadi kita pengen kalau si FH ini dibalas suatu V kali E kan, makanya E-nya tinggal FH per V gitu. Titik pergeseran tersebut biasanya kita sebut shear center, di mana pada penampang yang asimetris ini, jika dikenai gaya lateral vertikal pada titik tersebut, maka penampangnya nggak akan berputar. Nah, setelah syarat penampang tidak berputar ini terpenuhi, berarti segala persamaan yang kita gunakan pada kondisi sebelum-sebelumnya, kita bisa gunakan juga pada kondisi ini. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan shear center O dari channel section of uniform thickness, di mana B-nya H-nya dan T-nya adalah sekian. Assuming that the members doesn't twist, determine the shear flow Q in flange AB at a distance S from A. Jadi kita diminta cari dulu nih shear flow-nya sampai di titik tinjauan sejarak S dari A nih, sejarak S dari A. Gitu. Nah, kita hitung dulu Q kecilnya di mana Q besarnya di mana Q adalah A kali Y. A-nya itu adalah luas penampang ini, berarti sampai titik tinjauan aja, berarti S dikali T. Lalu Y-nya, Y bar-nya adalah jarak dari neutral axis ke pusat luas ini, yaitu H per 2. Kemudian, dari Q yang udah kita peroleh, kita masukin ke rumus shear flow, kita dapat shear flow-nya adalah V STH per 2I, lalu kita cari F-nya. F-nya itu kita bisa peroleh dengan cara mengintegralkan shear flow-nya terhadap si ds gitu. Nah,
karena si VTH per 2i-nya nggak berubah, jadi kita keluarin dari integral, dan yang kita integralkan adalah si S-nya tadi, gitu. Nah, dari integral itu, kita peroleh kalau kan hasilnya ini adalah setengah S kuadrat kan. Terus batasnya 0 sampai B, berarti jadilah setengah B kuadrat. Tuh. Kita masukin aja, jadinya VTH per 2i kali setengah B kuadrat. Nah, makanya F-nya ketemu sekian gitu. Terus kita udah punya F, udah punya shear flow, kita masukin ke rumus. F-nya ini, lalu F-nya ini, lalu H per V, jadinya kita temukan bahwa E atau eksentrisitasnya atau jaraknya menuju si shear center tadi adalah sekian. Lalu kita cari inersianya, yaitu E web ditambah 2 kali E flange, ya. Itu adalah sekian. Dan selanjutnya kita tinggal menghitung si E-nya tadi, yaitu B per 2 plus H per 3B. Kita masukin besarnya, yaitu 4 per 2 ditambah 6 dibagi 3 kali 4, atau B-nya adalah 4, adalah 1,6 inch. Jadi, berarti shear center O, atau titik O ini harus kita letakkan sebesar 1,6 inch dari ujung yang ini, gitu. Oke, sekian dari aku buat bagian bab 5 tentang shearing stress pada beam dan juga thin wall members. Kalau mungkin memang masih belum jelas, kan bisa free PC aku aja, dan buat nanya-nanya soal apapun tentang ini, kalian bisa langsung tanyain aja ke aku atau Ahmad gitu. Oke, buat bab selanjutnya akan dilanjut oleh Ahmad di video recording yang lain gitu. Thank you semua.